Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 5 mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hadis Materi Dakwah. Langsung saja, yaitu subbab yang pertama yaitu pengertian materi dakwah. Secara etimologi atau bahasa, dakwah itu berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, memanggil, dan mengundang. Atau juga secara terminologi, banyak ilmuwan yang mengartikan tentang dakwah yang akan diterangkan sebagai berikut. Seperti Muhammad Nasir, seperti yang dikutip dari buku Manajemen Dakwah Islam karya Rosyad Saleh, mendefinisikan dakwah sebagai usaha-usaha menyerukan atau menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan perseorangan. Istilah dakwah dalam buku Manajemen Dakwah karya Wahyu Ilahi, dakwah adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang bersifat menyeru atau mengajak pada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam. Dakwah juga diartikan suatu aktivitas yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Subbab yang kedua yaitu sumber materi dakwah. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Menurut Hasbi As-Siddiqi, Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad, dan sebutan Al-Quran tidak terbatas pada sebuah kitab dengan seluruh kandungannya, tapi juga bagian ayat-ayatnya juga dinisbahkan kepadanya. Maka jika kita mendengar salah satu ayat Al-Quran dibaca misalnya, maka dibenarkan mengatakan bahwa si membaca itu membaca Al-Quran. Hadis atau hadis menurut bahasa Al-Jadid yang artinya suatu yang baru, lawan dari Al-Qadim, lama, artinya yang menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat, seperti orang yang baru memeluk agama Islam. Agama Islam adalah agama yang menganut ajaran kitabullah, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di mana keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga sumber dari materi dakwah. Kemudian subbab selanjutnya unsur-unsur dakwah. Dalam kegiatan dakwah perlu diperhatikan ada beberapa unsur yang terkandung dalam dakwah. Yang pertama dai, yaitu pelaku dakwah. Kemudian mad'u, penerima dakwah atau ibaratnya jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu maddah, yaitu materi dakwah. Kemudian wasilah, media dakwah. Media dakwah ini dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u, kepada jamaah, kepada penerima dakwah. Kemudian thariqah, metode dakwah. Muhammad Munir dalam bukunya metode dakwah yang menyatakan bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang dai kepada jamaah untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Yang terakhir, unsur yang terakhir ialah efek dakwah. Efek dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan feedback atau umpan balik. Artinya itu reaksi dari proses dakwah tersebut. Kemudian sebab selanjutnya itu macam-macam materi dakwah. Secara umum itu ada 4. Yang pertama masalah akidah, masalah keimanan. Ciri-ciri yang membedakan akidah dengan kepercayaan agama lain yaitu yang pertama keterbukaan melalui persaksian, yaitu syahadat. Yang kedua cakrawala pandangan yang luas dengan perkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. Yang ketiga ketuhanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan. Kemudian macam-macam materi dakwah yang kedua ialah masalah syariah. Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam.
Di samping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang besar dan kejadian secara cermat tentang hujjah atau dalil-dalil dalam melihat persoalan pembaruan sehingga umat tidak terperosok dalam kejelekan, karena yang diinginkan dalam dakwah adalah kebaikan. Kemudian macam-macam materi dakwah, yaitu masalah muamalah. Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kemudian macam-macam selanjutnya ialah masalah akhlak. Akhlak ini bisa diartikan sebagai budi pekerti, perangai dan tingkah laku atau tabiat seseorang. Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Kemudian subbab selanjutnya ialah teori menyusun materi dakwah. Adapun teori dalam menyusun materi dakwah perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesesuaian materi dengan tujuan yang akan dicapai dalam berdakwah. Dengan adanya kesesuaian antara materi pesan dakwah dengan tujuan dakwah, maka aktivitas berdakwah akan berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian adanya kesesuaian antara materi dengan kondisi sosial kultural masyarakat yang ada. Ketika materi pesan dakwah sesuai dengan kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat setempat, maka pastinya dakwah akan mudah diterima dan langsung sampai ke masyarakat. Kemudian yaitu materi pesan dakwah harus dibuat secara berurutan dan sistematis. Dan yang terakhir, dalam menyusun materi, hal yang penting diberi tanda-tanda khusus, bisa berupa pewarnaan dan dicetak miring. Biasanya ini khusus pendakwah yang masih perlu menggunakan teks atau media dalam berdakwah. Baiklah, itu tadi materi makalah kami, yaitu hadis materi dakwah. Terima kasih. Saya Pandu Dwi Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.